Dalam suasana meriah perayaan ulang tahun Partai Amanat Nasional, PAN, ke-27, publik dikejutkan oleh ekspresi Verrel Bramasta yang tampak begitu rileks dan senyum-senyum sendiri ketika berada di tengah tokoh-tokoh politik penting seperti Ivan Fadilah dan Haji Faisal. Sebagai anggota DPR RI yang biasanya tampil formal dan serius, sikap santai Verrel langsung menjadi sorotan media. Banyak yang menilai momen ini sebagai gambaran bagaimana dirinya mulai terbiasa dengan dunia politik, sementara sebagian lain justru membaca ekspresi tersebut sebagai tanda adanya hal personal yang membuatnya bahagia. Publik pun menduga, apakah senyum itu berkaitan dengan hubungannya bersama Fuji yang belakangan kerap disorot. Meski terlihat sederhana, adegan ini menciptakan diskusi luas tentang citra politikus muda yang masih kental dengan sisi selebritas. Nama Fujianti Utami atau Fuji semakin sering muncul berdampingan dengan Verrel Bramasta, baik di media sosial maupun di acara publik. Kehadiran Fuji tidak hanya menambah bumbu kisah asmara selebritas, melainkan juga menyeretnya ke dalam sorotan politik karena hubungan keduanya menciptakan jembatan antara dunia hiburan dan parlemen. Reporter di lapangan mencatat bahwa publik mulai menilai Verrel bukan hanya sebagai politikus muda, tetapi juga sebagai figur yang berani menampilkan sisi personalnya. Fenomena ini memunculkan pertanyaan, sejauh mana hubungan pribadi boleh diekspos ketika seseorang mengemban jabatan publik? Bagi sebagian orang, langkah Verrel dianggap segar dan jujur, namun bagi yang lain hal ini dinilai bisa mengaburkan fokus kerja legislatif. Momen yang paling membuat heboh terjadi saat Verrel dan Fuji tak lagi malu-malu menggunakan panggilan sayang di hadapan banyak orang. Sebuah adegan yang biasanya privat kini terbuka untuk konsumsi publik, dan hal itu langsung menyulut reaksi beragam. Reporter yang hadir menyebut suasana seketika riuh karena publik merasa mendapat bukti kuat bahwa hubungan keduanya semakin serius. Namun, di balik tawa dan sorakan, timbul pertanyaan serius tentang batas privasi seorang pejabat publik. Apakah pantas urusan personal ditunjukkan terang-terangan, atau justru langkah ini menunjukkan transparansi yang sebenarnya dibutuhkan rakyat terhadap wakilnya? Tidak hanya di acara resmi, bahkan kegiatan sederhana seperti bermain go-kart bersama Fuji pun disorot tajam oleh publik. Reporter melihat bagaimana momen rekreasi itu diunggah ke media sosial dan dengan cepat menjadi trending. Aktivitas yang semestinya biasa saja berubah menjadi bahan debat publik karena melibatkan seorang anggota DPR. Sebagian netizen menilai Verrel hanya manusia biasa yang butuh hiburan setelah bekerja, tetapi kritik keras muncul dari pihak yang merasa waktu dan tenaga seorang legislator mestinya sepenuhnya tercurahkan untuk rakyat. Fenomena ini memperlihatkan betapa tipisnya garis antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab politik yang melekat pada sosok muda seperti Verrel. Seiring dengan semakin banyaknya momen kebersamaan Verrel dan Fuji yang tersebar di media, kritik pun berdatangan. Publik mempertanyakan keseriusan seorang anggota DPR yang dianggap lebih sibuk memamerkan asmara ketimbang mengurus masalah rakyat. Beberapa komentar menyebut Verrel mulai lalai menjalankan tugasnya karena terlalu banyak menghabiskan waktu dengan pasangan. Dari perspektif jurnalis, kritik ini bukan sekadar suara netizen, melainkan gambaran nyata bagaimana citra politikus muda bisa cepat terkikis hanya karena persoalan personal. Tentu saja, dalam demokrasi, persepsi publik memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan karir politik seseorang. Menanggapi derasnya kritik, Verrel akhirnya buka suara melalui unggahan Instagram Story. Ia menulis, "Hai guys, was after hour. Tenang semuanya, ini setelah jam kerja." Seolah ingin menegaskan bahwa semua aktivitas bersama Fuji dilakukan di luar jam tugas resminya sebagai legislator. Dari sisi reporter, klarifikasi ini menarik karena disampaikan di media sosial, bukan forum resmi. Hal ini menandakan bagaimana politikus muda lebih memilih kanal yang dekat dengan generasi milenial dan Gen Z untuk meredam isu. Publik pun terbelah.
Ada yang menganggap penjelasan itu cukup, ada pula yang menilai Farrell justru meremehkan kritik serius dengan cara bercanda. Dalam pernyataannya, Farrell juga menegaskan bahwa dirinya, sebagai warga negara Indonesia, berhak untuk bahagia dan memiliki kehidupan pribadi. Reporter melihat ini sebagai upaya membangun narasi bahwa politisi juga manusia biasa yang tidak bisa terus-menerus dikekang oleh tuntutan publik. Pernyataan ini memunculkan diskusi panjang, karena sebagian pihak setuju bahwa setiap orang berhak menikmati hidup, sementara pihak lain menilai jabatan publik memang menuntut pengorbanan privasi yang lebih besar. Kalimat Farrell tentang kemungkinan memprivat hubungan bila terus dikomentari menjadi titik penting, karena memperlihatkan dilema antara menjaga kebahagiaan pribadi dan melindungi citra politik. Reporter menelusuri kembali awal kedekatan Farrell dan Fuji yang mulai tercium sejak keduanya membuat konten bersama di gedung DPR RI. Dari sana, publik semakin yakin bahwa hubungan keduanya bukan sekadar rekan kerja kreatif, melainkan lebih personal. Fakta bahwa seorang anggota DPR ikut serta dalam konten hiburan menimbulkan pro kontra. Ada yang menilai hal itu langkah cerdas mendekatkan politik ke generasi muda. Ada pula yang menganggapnya sebagai pencampuradukan peran yang berbahaya. Dari kacamata media, momen inilah yang menjadi fondasi awal opini publik tentang adanya chemistry di antara Farrell dan Fuji. Salah satu titik balik penting dalam hubungan keduanya adalah ketika Farrell membawa Fuji bertemu keluarganya saat momen buka puasa Ramadan lalu. Reporter menilai langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa hubungan mereka sudah melangkah lebih serius, karena memperkenalkan pasangan ke keluarga biasanya menjadi tahapan penting. Publik yang menyaksikan dokumentasi momen itu semakin yakin bahwa kisah asmara ini bukan sekadar gosip musiman. Namun, sorotan tetap ada. Apakah langkah ini dilakukan secara tulus atau sekadar untuk membangun citra positif di mata masyarakat? Bagi Farrell, setiap gerak-gerik selalu terhubung dengan peran politiknya. Twist terbaru datang ketika sosok Zita Anjani, utusan khusus Presiden bidang pariwisata, terlihat bersama Verrell Bramasta menghadiri upacara kemerdekaan di Istana Negara. Keduanya tampil mengenakan busana adat dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, dan momen itu langsung mengundang sorotan. Reporter mencatat bahwa publik menduga ada kedekatan lebih dari sekadar kolega, terlebih karena Zita mengunggah foto berdua dengan Verrell di Instagram pribadinya. Meski tidak ada pernyataan resmi, penampilan itu menambah babak baru dalam drama politik dan asmara yang melingkupi Verrell. Bagi sebagian pengamat, ini bisa menjadi simbol politik, sementara bagi publik awam, hanya menambah sensasi gosip yang tak ada habisnya.